Ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi, sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan, kemudian hukum dikorbankan. Maka Sahabat Geblek-Geblek, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyatakan keyakinan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, akan memutuskan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan adil dan bijak. Hasto Kristianto mengingatkan pentingnya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, MK, sebagai benteng demokrasi Indonesia. PDIP meyakini bahwa MK akan mengambil keputusan yang terbaik demi keadilan. Mereka juga meyakini bahwa Jimli Asidiki, Ketua MK, tetap akan menjalankan proses sidang etik secara profesional. Pihak MK telah mengkonfirmasi bahwa putusan sidang etik akan dibacakan pada Selasa pekan depan setelah sidang pleno MK. Putusan tersebut akan dibacakan berdasarkan individu yang terlibat sebagai hakim terlapor dalam dugaan pelanggaran etik. Ada 21 laporan yang diproses MK, dengan jumlah laporan berbeda-beda untuk setiap hakim konstitusi. Terkait dengan sidang MK, Mas, tanggal 7 besok seperti apa harapannya? ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi, sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan, kemudian hukum dikorbankan. Maka kami percayakan sepenuhnya pada Mahkamah Etik untuk mengambil keputusan terbaik. Dugaan pelanggaran etik ini muncul setelah MK mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang kemudian menjadi kontroversi. Putusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman dan putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 pada usia 36 tahun. Ada berbagai pandangan berbeda dari Hakim Konstitusi terkait putusan tersebut. Pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik kepada MK bervariasi, termasuk melaporkan Anwar Usman, seluruh Hakim Konstitusi, hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan mengusulkan pembentukan MK. Sidang etik ini akan menjadi langkah penting dalam menentukan bagaimana dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi akan diatasi.